Hati-hati kameramen ya. Karena Aki mendengar ucapan dari Jangga tadi bahwa dia akan menemui sosok Maha Guru katanya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kecolongan ya. Aki ingin menelusuri di mana sosok Maha Guru tersebut. Karena Aki sangat penasaran ya, di mana Maha Guru tersebut. Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Karena Aki yakin dia ini mungkin sudah berada di sekitaran hutan Kiselamat ini. Karena apa? Janggar, Alek, semuanya selalu mengikuti ya, mengikuti Kiselamat. Meneror gubuk Kiselamat, menghadang Kiselamat. Bahkan Alek kemarin sempat menghancurkan hutan-hutan Kiselamat tersebut. Ya, Aki penasaran. Ayo kameramen, kita cari di mana keberadaan ini tersebut. Kalau Janggar kita ke arah sini, kita ikut saja ke arah sini. Guru. Kita ikuti saja. Dia ingin menemui sosok Maha Guru. Jangan sampai kita lengah. Aki penasaran sekali seperti apa sosok Maha Guru tersebut. Ayo, jangan sampai kita ketinggalan kameramen. Maha Guru kemarin ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Guru. Dia ingin mencari sosok Maha Guru. Dia ingin mungkin dia memiliki janji karena dia sudah mendatangi gubuk sana. Guru. Jangan sampai kita hilang. Guru. Jangan sampai kita hilang. Jangan sampai kita hilang jejak. Aki penasaran sekali seperti apa sosok Maha Guru yang dibanggakan dari kita. Aki penasaran seperti apa sosok Maha Guru yang dibangga-banggakan mereka, yang bisa menyembuhkan kaki dan tangan Jangga ketika dia terluka parah. Sepertinya ini jam kemarin itu. Maha Guru. Itu nampaknya ada Maha Guru. kegaduhan. Maha Guru. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Aki penasaran dengan sosok Maha Guru. Maha Guru. Awas teman-teman. Kita penasaran. Nah, benar. Itu kita di kamar. Aku ingin bertemu Maha Guru. Boleh aku bertemu dengan Maha Guru? Coba. Belum saatnya. Kenapa? Itu saat hati-hati teman. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan dari utusan Maha Guru yang menemui Jangga. Apa kau bisa bertemu dengan Maha Guru? Hati-hati kamar. Tunggu bulan purnama. Awas teman-teman. Aku terbosan seperti ini. Aku sudah ingin memiliki semuanya. Aku ingin Jangga. meminta bantuan Maha Guru. Karena hanya Maha Guru lah yang bisa meratakan mereka semua. Maha Guru bukan. Hati-hati kameramen. Kita jangan berangkat. Hati-hati. Jangan sampai Apa kita aku bisa melewati pagar ini? Izinkan aku sebentar saja bertemu dengan Maha Guru. kita mendengarkan apa yang disampaikan dari Jangga kepada utusan Maha Guru. Maha Guru, aku ingin benar-benar ingin bertemu dengan Maha Guru karena Maha Guru itulah orang satu-satunya bisa meratakan semua keperluan dan bisa kuasai semua lahan ini, padepokan, semuanya. Gimana kemana Maha Guru? Nah. Kita jangan sampai kehilangan jejak. Terima kasih. Gimana Maha Guru? Aku sudah tidak sabar lagi ingin berbicara dengan Maha Guru karena orang Maha Guru lah satu-satunya yang bisa menolong kami, menyelamatkan semuanya. Maha Guru inilah yang akan menyelamatkan Bos Gimo juga. Kita ikuti saja. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Aki-aki. Gati memang ada sosok Maha Guru. Mungkin dia sedang bersama Mahesa ataupun Alek ataupun Tessa. Tanya puasa saja Maha Guru yang sangat takut. Benar sekali, sangat luas sekali hutan ini. Siapa yang mengikuti kita? Aku hanya sendiri di sini. Tidak ada orang lain. Aku hanya sendiri di sini. Siapa yang berani mengikutiku? Nampaknya kita sudah terbaca. Hah? Ada manusia. Siapa? Siapa yang mengikutiku?
Kau rupanya selamat. Pantas saja. Utusan dari Maha Guru yang menjaga pintu gaibnya merasakan ada kedahsyatan. Ternyata kau selamat. Kenapa kau mengikutiku selamat? Itu apa kau mengikutiku selamat? Hah? Kenapa Maha Guru menjaga seketika? Kalau memang dia kesatria, nampakkan wujudnya. Wajar kalau dia menyerangmu selamat. Kenapa kau mengikutiku? Hanya aku yang bisa menemui Maha Guru. Aku penasaran sekali dengan sosok Maha Guru tersebut. Aku ingin bertarung dengannya, tapi wujudkan di mana Maha Guru tersebut. Dia saja yang belum muncul bisa menyerangmu dengan tiba-tiba selamat. Karena ulah lagi perewangan yang dikirimkan dari Maha Guru tersebut. Pantas saja perewangan Maha Guru merasakan ilmu yang dahsyat mengiringiku dari belakang. Aku tidak tahu sebenarnya tadi. Rupanya kau merasakan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Maha Guru yang mengiringimu di sana. Kurang ajar kau kesana. Kau yang yang kurang ajar itu selamat. Buat apa kau mengikuti kami? Lalu di mana sosok Maha Guru tersebut? Jangan. Kenapa? Ketika sudah sampai di sini, kau merasakan bahwa ada kekuatan lain yang mengikuti kalian untuk bertemu dengan sosok. Aku hanya ingin bertarung satu lawan satu dengan Maha Guru tersebut. Kau akan tewas bila dia keluar. Untung saja perewangan guru memberi jalan yang salah ke sini. Jadi tidak ketahuan. Korban kau dengar suara. Oh, berarti jegitan-jegitan di sana tadi korban dari Maha Guru. Karena apa menghalangi semua pengikut-pengikutnya? Benar. Oh, jangan-jangan Alek yang sudah di sana ataupun Mahesa ataupun Tesen yang sengaja menghancurkan orang-orang yang menghalangi mereka. Semua ini sudah dikelilingi sama orang-orang Maha Guru kami. Jangan. Aku ingin bertemu dengan sosok Maha Guru yang kau bangga-banggakan yang sudah menyembuhkan kaki dan tanganmu. Ingat, ketika dia sudah menyembuhkan kaki dan tanganmu, jangan. Berarti dia sudah menantang keselamatan untuk bertarung sampai mati. Ingat itu. Saudara, kau tidak akan bisa masuk. Nah, kau dengar sendiri itu. Masuk ke Pinggasana Maha Guru. Oh, jadi selamat tidak akan pernah bisa masuk. Dan Aki ingat ketika Morpin Aki patahkan tangannya bahwa Maha Guru tersebut berada di hulu sungai dan di situ ada pisang berbuah emas katanya. Itu kau tahu selamat. Dan Aki sudah berkeliling sampai ke Lubuk Segep, paling hulu sungai. Aki tidak menemukan sosok pisang yang berbuah emas tersebut. Kalian tidak akan menemukannya karena hanya kami, orang-orang yang dipercaya olehnya yang bisa menemukannya. Yang bisa menemukan tempat itu hanya orang-orang kepercayaannya. Benar. Bahwa memang pisang itu berbuah emas. Benar. Jadi kalau seperti Sabturi ataupun masyarakat pencari kayu di hutan, Mata mereka akan digelapkannya sama selamat. saja. Ketika dia bertanya dengan salah satu dari mereka tidak bisa melihat siapapun katanya. Untuk saja mereka tidak tewas saat mereka memasuki kerajaan guru kami. Jadi ketika akan memasuki kerajaan guru kalian ini, kalau kita tidak sepaham dengan dia akan tewas. Bukan lagi tewas, akan tanam selamat. Selamanya. Akan tenggelam, Benar. tanam di dalam bumi. Benar. Itu ucapan kau Janggat. Kalau Aki yakin apa yang terjadi pada diri Selamat. Karena kau belum merasakan masuk ke dalam. Maka dari itu Janggat, aku ingin mencari Maha Guru tersebut. Kalau memang dia seorang sakti mandraguna, temukan dengan Selamat. Dan Maha Guru kami menyampaikan kepada kami, pada saatnya nanti kalian akan diratakan, akan dihanguskan dari bumi ini. Seandainya utusan dari Maha Guru ini tadi tidak merasakan kekuatan lain, mungkin kau akan terus berjalan meniti ini. Dan itu aku akan menemukannya. Tapi biadab utusan dari Maha Guru. Itulah hebatnya utusan Maha Guru kami, bisa mengetahuinya selamat. Kepala yang sudah kalian mengetahui Selamat mengiringi kalian. Aki akan tetap memaksa kalian untuk menunjukkan keberadaan Maha Guru. Tidak akan pernah kami tunjukkan tempat Maha Guru kami di mana. Akan kami selalu privasi itu semua. Aki ingatkan kepada kau Jangga, jangan sampai tangan, kaki, dan leher beserta pengikut dari Maha Guru ini akan benamkan di hutan Selamat ini. Ingat itu. Kami yakin Maha Guru kami akan menyelamatkan kami selamat. 1000 kali kau patahkan tulang kami, 1000 kali guru kami akan menyelamatkan kami. Jadi walaupun badan kalian ini dipotong 1000, akan disatukan dengan Benar. Maha Guru. Penasaran sekali. Dan kau yang akan tewas selamat, bukan kau yang akan tewas. Dan kau yang akan tewas. Ki Selamat tidak akan pernah takut Janggar. Sengaja Ki Selamat seorang diri, Bang Matombo Aki suruh dari arah selatan. Rupanya besar dia. Seperti Maha Guru kita akan marah.
Aku akan tetap mengikuti kalian sampai kalian bertemu dengan sosok Maha Guru tersebut. Karena aku tidak ingin membuang tenagaku hanya untuk menghadapi kalian. Aku ingin Tidak bertemu akan dengan Maha pernah kami Guru. izinkan, akan kami halangi, akan kami tewaskan kamu selamat. Diizinkan ataupun tidak, aku tetap akan menantang Maha Guru tersebut bertarung satu lawan satu. Walaupun katanya Kiselamat pernah bertemu, kalau dia berbeda jalan dengan Kiselamat. Bila kau bisa membunuh perewangan Maha Guruku, baru kau bisa mampu selamat. Oh, karena aku ingat ada dua perewangan yang selalu menjaga gubuk Kiselamat. Itu kau tahu? Bahkan satu seperti bongkok orangnya, bahkan jalannya seperti ayam sayur. Itu begini. Jangan remehkan dia selamat. Hah? Jangan-jangan sosok guru kalian seperti gini juga. Hah? Itu orang kepercayaan guru kami selamat. Oh, kepercayaannya. Benar. Oh, jadi Dia yang dibekali ilmu sangatlah dahsyat selamat. Oh, jadi dibekali ilmu sangat dahsyat. Aku sangat semakin penasaran, Jangga. Maka dari itu, Jangga, lebih baik kau tunjukkan. Hei, Kisanak, di mana keberadaan sosok Maha Guru tersebut? Kau tidak akan mampu mendengar. Jangan pernah kau rendahkan kemampuan Kisanak. Hop! Katakan di mana? Hop! Tidak akan pernah mampu. Kalau kau tetap menyembunyikan sosok Maha Guru tersebut, yang hanya orang-orang yang sepaham dengan kalian yang bisa menemuinya, Kiselamat akan memaksamu di sana. Karena aku yakin kekuatanmu tidak akan pernah sempurna apabila kau pergi dari Maha Guru tersebut. Ingat. Lebih baik kau tunjukkan. Atau kau ajar. Kiselamat sudah kepalangan bertemu dengan kalian. Dan Kiselamat harus tahu di mana keberadaan sosok Maha Guru agar bisa menyampaikan kepada Bangre bahwa Ngeyel saja tolong. ayo kapan? Jangan sampai kita kehilangan jejak. Ayo kapan? Jangan sampai kita kehilangan jejak. Iya. Ayo kapan? Hati-hati kameramen. Pantau dulu keberadaan kameramen. Aku akan menyiapkan segala sesuatunya kameramen. Hati-hati kameramen. Ayo kameramen. Hei, jangan. Kau masih mengisi. Hentikan kau memanggilku. Jangan pernah kau halangi. Terus lakukan, aku akan menghalangi. Aku akan menghalangi, terus lakukan. Bukan Maha Guru tersebut. Aku ingin bertarung. Hah? Sepertinya Maha Guru sudah memasuki tubuh. Maha Guru kami sudah memasuki tubuhnya. Selamat. Kau kira aku tidak bisa melewati pagar gaib dan dipasang dengan Maha Guru? Sengaja pagar gaib itu dibuka oleh Maha Guruku agar kau masuk dalam perangkapnya. Bundaran setan olehnya, saudara. Oh, masuk perangkap setan. Benar. Agar bisa Kiselamat tidak akan keluar lagi. Hati-hati sama kami. Utusan Maha Guru ini sudah diberi sedikit ilmu dari guru. Akan menambah sakti sama. Ke sana. Hati kau. Lebih baik kau bawa Kiselamat menemui Maha Guru. Daripada kau yang menjadi korban dari Kiselamat, ingat itu. Walaupun kau pasang 1000 pagar gaib, aku yakin ketika Kiselamat menyerahkan hidupnya hanya kepada Sang Pencipta, semua pagar setanmu akan bisa aku bobol. Ingat itu. Aku baru bertemu anak buah seorang manusia yang sombong. Kiselamat tidak pernah sombong, tapi kalian yang sombong. Ingat, Kisanak, semakin kau sembunyikan sosok Maha Guru tersebut, maka dia tidak akan pernah tenang dan nyaman. Jaga jarimu di depan utusan Maha Guruku, Saman. Jangan lancang sekali kau menunjuk. Aku tidak pernah. Jangan lancang sekali kau menunjuk utusan Maha Guruku. Aku tidak akan pernah menyerah, Janggar, sampai titik darah penghabisan. Baik, Saman. Tadi mungkin aku terjungkal karena ada pagar gaib yang sengaja dipasang dari sosok Maha Guru kalian. Kau ingin Maha Guru dan Aku ingin Maha Guru tersebut hadir di hadapan Kiselamat agar pertarungan itu fair dan selesai. Siapa yang tewas tanam di hutan ini. Sudah pasti kau, Saman. Guru kami Maha Dahsyat. Oh, Guru kau Maha Dahsyat. Benar.
Pantas saja. Salah satu utusan dari Mahaguru ini begitu sombong. Seolah-olah Kiselamat tidak bisa menumbang. Hah, lihat Selamat. Dia serang pun dia masih sempat tertawa Selamat. Hah? Tapi setidaknya Aki memberikan teguran kepadanya bahwa Kiselamat datang untuk menemui Mahaguru, sudah menyiapkan segala sesuatunya. Maka dari itu Janggar, lebih baik kau sadar sebelum kau terlambat. Untuk apa aku sadar? Sudah ku ucapkan 1000 kali Selamat. Aku tidak akan pernah sadar. Hah? Kau tidak akan pernah sadar. Benar. Apakah kau tidak menyesal Janggar? Tidak akan pernah menyesal. Tidak. Usir dia. Hah, lihat. Utusan Mahaguru saja sakti, apalagi guruku. Hati-hati kameramen, Aki menangkap ada kekuatan lain di belakangmu. Lebih baik kau ke arah sana kameramen. Jangan sampai ada kekuatan lain. Karena Aki tidak ingin terjadi sesuatu dengan orang-orang yang tidak berdosa seperti kau kameramen. Cepat sekali kau menangkapnya. Cepat sekali kau menangkapnya. Karena aku Selamat. melihat ada kekuatan lain yang coba-coba ingin merusak kameramen Kiselamat. Sedikit saja kau telat menyelamatkan kamera, akan ditarik ke dalam dunia hitam itu Selamat. Karena dia tidak terima ketika Kiselamat membawa seorang kameramen untuk mengetahui semua tentang kalian. Benar Makanya sekali itu. dia ingin merusak dari kameramen tersebut. Makanya Aki segera, seandainya dia sudah di sana, badai itu akan Aki halangi terlebih dahulu sebelum Untung dia. saja kau cepat menarik dia pindah Selamat. Kalau tidak, benar sekali dia akan masuk ke dunia hitam Selamat. Itulah yang dikatakan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Apabila Sepertinya Mahaguru akan hadir. hei, apa yang kau lakukan? Itulah karena kau sudah membuat marah Mahaguru itu. Selamat. Tapi dia bukan setia Janggar. Hah? Dia sengaja seolah-olah utusannya yang menyerang Kiselamat. Tapi dia membokong Kiselamat dari belakang. Itu bukan kesatria. Kalau dia memang kesatria, wujudkan, hadapi satu lawan satu dengan Kiselamat. Karena saat ini dia yakin bahwa utusan Mahaguru bisa menyelesaikannya itu Selamat. Kau akan menyesal Janggar apabila salah satu kepercayaan dari Mahaguru ini lenyap di muka bumi. Dan sampai kapanpun tidak akan menyesal karena masih banyak ribuan yang lainnya utusan dari Mahaguru kami. Selamat. Benar, kau tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal Selamat. Sampai kapanpun Selamat tidak akan pernah menyesal. Lihat Selamat. Hah? Lihat Selamat. Itu yang dikatakan guru kalian kesatria. Hah? Hanya bisa menyerang dari kejauhan melalui perewangan yang diutusnya. Hei Kisanak, sampaikan dengan Mahaguru bahwa Kiselamat menantangnya bertarung satu lawan satu. Jangan sampai dia menghancurkan, coba-coba menghancurkan padepokan. Ingat itu. Kalau Jangan sampai pernah itu ancam Mahaguru kami. Apapun yang ingin dia lakukan akan dilakukan. Seperti kau juga. Kalau dia ingin melakukan sesuatu hal dengan kau, tidak perlu. Dia akan menghancurkanmu. Aki tahu Janggar. Dia ingin menghabisi Kiselamat sebelum dia muncul. Makanya dia mencekik leher Kiselamat dari kejauhan. Itu kau tahu. Sudah kubilang kau dari tadi Selamat. Kau pergi saja dari sini Selamat. Kau pergi saja dari sini. Aku tidak akan pergi, Janggar. Aku tidak akan pergi sampai. Sudah kubilang. Hei Kisanak, kenapa setiap Janggar akan kau habis? Kenapa kau tidak terima? Apakah kau sudah diberikan sesuatu dari dia sehingga kau menyelamatkannya hidup dan mati? Nah, Oh, jadi kau diamanati dari gurumu. Apa yang terjadi pada Janggar itu akan menjadi urusanmu. Oh, hebat sekali kau Kisanak. sepertinya kau berlindung. Apa bu? Apa di tanganmu itu Selamat? Hah? Pantas saja kau Selamat. Sengaja aku membawa Hah? seutas kain putih agar aku bisa selamat dimanapun aku berada. Sengaja aku diperintah Bunda Ratu untuk membawa sedikit kain putih. Agar apa? Agar aku tidak bisa disentuh dari Mahaguru. Pantasan. Benda di tanganmu itu begitu bercahaya Selamat. Hah? Baru kau sadar saat ini jangan. Kenapa Kiselamat berani seorang diri mengikuti dan mencari Mahaguru? Karena Kiselamat
sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tanpa ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa, tanpa ada bimbingan bantuan dari Bunda Ratu, Kiselamat tidak mungkin seorang diri menjadi. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Kepalangan kalian sudah mengetahuinya. Sengaja aku dari tadi menyembunyikan kalian, karena aku Baiklah. tidak ingin menghabisi tenagaku sebelum aku bertemu dengan sosok Maha Guru. Baiklah. Utusan Maha Guruku akan mencoba menghancurkan benda itu dari tanganmu. Kalau kau ingin mencoba, baiklah. Kiselamat akan jambani apa keinginanmu. Tapi ingat, ketika kau tumbangkan, antaikan Kiselamat dengan sosok Maha Guru. Ingat. Sepertinya dengan cara itulah. Hah? Kau lihat ke sana. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Jangan coba-coba kau sentuh tubuh Kiselamat. Karena kain putih ini akan melindungi Kiselamat. Hati-hati. Kain putih ini Kita cari salahnya. diberi dari Bunda Ratu untuk menjaga dari kekuatan-kekuatan hitam. Maha Guruku, aku yakin bisa menghancurkan itu. Maha Guru, datanglah, bantu kami menghabisi Selamat dan menghancurkan benda putih itu dari tangan Selamat. Hati-hati. Hati-hati guru. Hati-hati guru. Bagaimana Janggar? Apakah bisa utusan Maha Guru menghabisi Kiselamat? Walaupun aku menangkap ada kecurangan yang kau lakukan, kau ingin bersama kekuatan Maha Guru mengikat Kiselamat di tempat ini agar Kiselamat tidak bebas. Pintar juga dia membaca itu. Aku tahu. Nampak ada seperti selendang berputar-putar hitam di atas kepala Kiselamat tadi. Itu untuk mengikat tubuhmu, Selamat. Makanya aku sengaja meminta kepada Yang Maha Kuasa dan meminta bantuan Bunda Ratu sehingga kau tidak bisa menyentuh tubuh Kiselamat. Seandainya benda itu tidak ada di tanganmu, mungkin kau sudah terikat oleh selendang hitam itu, Selamat. Aku tahu selendang itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan di setiap sudut selendang tersebut mengeluarkan cahaya merah yang bisa saja merontokkan daging-daging manusia. Itu dari selendang dari kawah Gunung Merapi, Selamat. Oh, pantas saja. Di setiap sudut dari selendang tersebut ada nampak seperti merah yang bisa apabila menyentuh tubuh manusia. Sedikit saja terus tulang dagingmu akan remuk, Selamat. Beruntung sekali Bunda Ratu tadi segera melindungi Bukan Kiselamat. beruntung, tapi biadab Bunda Ratu itu telah Memang sengaja ketika jam 12 malam Bunda Ratu mendatangi kubu Kiselamat dan memberikan secari kain putih untuk menjaga Kiselamat dari kekuatan hitam, karena dia tahu bahwa Maha Guru tersebut belum bakal menampakkan batang hidungnya. Tapi kami yakin, sebelum. Selamat, Maha Guru kami bisa membantu kami untuk menghancurkan itu, Selamat. Selagi seutas kain putih ini di tubuh Kiselamat, tidak ada kan yang bisa menyentuh Kiselamat. Ingat itu. Gimana? Bahkan ingat Jangkar, tali pocong yang kau ambil di dalam kuburan orang mati di malam Jumat Kliwon, mati dalam keadaan sadis pun tidak akan bisa mengikat tubuh Kiselamat. Aku yakin suatu saat nanti Maha Guru kami bisa mengikat tubuhmu, Selamat. Bisa Kalau menemukan. memang dia ingin mengikat tuh, mungkin tadi ketika Aki coba membobol, dia marah ketika pagar gaib yang dia pasang untuk menutupi langkah kalian. Itu hanya menguji kehebatanmu, Selamat. Ternyata benar. Apa kata guruku? Kau mampu untuk membuka kapal gaib yang begitu hebat. Lalu kenapa dia murka dengan mengirimkan selendang ini mengikat Kiselamat di sini agar Kiselamat tidak bisa bebas lagi? Agar kau tidak pernah mengganggu kami. Oh. Tidak bisa membantu Ray lagi, Selamat. Aki yakin sekali ketika Maha Guru mengancam akan meratakan padepokan, Bang Ray pun sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aki yakin tidak semata-mata hanya karena kekuatan hitam
dunia ini akan hancur. Siapkanlah semua sesuatunya dan siapkanlah takdir kalian, karena takdir kalian ada di genggaman guru kami. Salaman. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Aki ingin mencari sesuatu kameramen. Kau tahu Jangga, dari mana aku mendapatkan kembang ini? Kembang ini sengaja diambil dari gua tandus yang ada di dekat pantai selatan. Itu bunga langka, Salaman. Di dunia ini cuma ada satu-satunya bunga itu, Salaman. Dari mana kau dapatkan itu? Dia sengaja Bunda Ratu menginginkan keselamatan karena dia tahu Kiselamat dalam keadaan bahaya. Karena apa? Bukan orang sembarangan yang menjaga kembang itu. Ribuan jin, Salaman. Karena dia tidak terima. Ketika selendang itu berputar-putar di atas kepala Kiselamat ingin bahkan bukan saja mengikat, dia ingin menjegat leher Kiselamat. Selama ini kami mencoba mengambil bunga ini, tidak ada yang mampu, Salaman. Kenapa kau bisa mampu? Pergi dari sini dan tunjukkan di mana keberadaan. Lihat kau, akan kulaporkan semua ini kepada Maha Guru. Lihat, karena kau sudah berani mengikuti kami. Lihat, Maha Guru kami tidak akan pernah diam. Hati-hati kameramen. Kameramen. Aki menemukan kembang di tengah hutan ini. Beruntung sekali. Ini kameramen. Kembang ini sengaja timbul di tengah hutan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Inilah kekuatan sesungguhnya, kekuatan alam. Ya, Aki tidak menyangka utusan dari sosok Maha Guru tersebut, ya, bisa mengetahui bahwa Kiselamat mengiringinya. Aki sangat khawatir sekali. Ya, beruntung Aki dibekali sedikit kain putih yang diberikan dari Bunda Ratu sebagai penangkal semua kekuatan hitam. Jangan pernah kita ambil hanya secari kainnya, tapi kita ambil filosofinya bahwa putih adalah lambang kebersihan. Mudah-mudahan dengan hati kita bersih, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita berjuang memberantas ilmu-ilmu hitam, insya Allah kekuatan putih itu akan menolong kita. Ya sahabat-sahabat, Aki sangat tidak menyangka salah satu utusan dari Maha Guru tersebut bisa mengetahui Kiselamat mengiringi jejak mereka, sehingga kita belum bisa menemukan sosok Maha Guru. Tapi kekuatan sangat maha dahsyat, ya. Seandainya Kiselamat tadi tidak dibekali kekuatan dari Bunda Ratu dan berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam ini, mungkin tubuh Kiselamat ini sudah terikat di tengah hutan ini dan tidak akan bisa keluar lagi di hutan ini, karena kain hitam di setiap sudutnya itu nampak kilatan api, dan benar ternyata dia berasal dari kawah Gunung Merapi. Apabila itu tersentuh dengan manusia, maka daging pun akan rontok, ya. Beruntung, ya, atas izin dari Yang Maha Kuasa, dan Aki yakin atas doa-doa daripada sahabat-sahabat juga, ya. Inilah manfaatnya ketika kita bersaudara, saling mendoakan tentang kebaikan, kita akan diberikan kemudahan, ya. Kenapa Aki tidak mengejar dari utusan Maha Guru dan Janggar tadi? Karena Aki yakin ketika matahari terbenam, maka sempurnalah kekuatan mereka, maka kita akan dalam bahaya. Makanya Aki tadi diberitahu dari salah satu penghuni hutan ini, jangan lanjutkan perjalanan ini, lebih baik kau tunda besok. Karena apa? Karena kekuatan Maha Guru, setiap sudut akan diberikan pagar gaib katanya, untuk menutupi kemana Janggar dan utusan Maha Guru tadi menemuinya. Ya sahabat-sahabat, ya, apabila Kiselamat ini ada kesalahan di dalam berucap, Aki mohon maaf, ya. Karena tidak ada maksud Aki ingin merendahkan siapapun, ya. Murni itu kebodohan dari Kiselamat. Dan Aki juga bersadar, ya, tanpa sahabat-sahabat, tanpa doa dari sahabat-sahabat, Kiselamat ini tidak akan bisa bertahan di tengah hutan belantara ini, ya. Itulah nikmatnya ketika kita bersaudara, ya. Walaupun kita tidak pernah berjabat tangan, tidak pernah bertatap muka, tetapi hati kita tertaut saling mendoakan tentang kebaikan. Itulah saudara sesungguhnya, ya. Saat ini dunia semakin tua, ya, banyak sekali manusia-manusia yang tidak ingat dengan falsafah-falsafah yang diberikan dari para leluhur kita. Satu falsafah, kata-kata eling dan waspada, dan mereka tidak sadar. Eling, kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, waspada ketika kita melangkah menghadapi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itu pun banyak sudah diabaikan, seolah-olah apa, ya, seolah-olah dunia ini milik mereka, seolah-olah dunia ini termakan, tergerus oleh zaman, padahal tidak.
ya. Dunia ini tetap akan lestari ketika ada manusia-manusia yang akan menjaga kelestarian alam ini, menjaga peradaban kepada kedua orang tuanya, menjaga hati sesama manusia untuk saling menghargai. Ya, itulah tujuan kita hidup. Jangan pernah kita ya untuk saling menyakiti, saling menjelekkan dan saling menjatuhkan. Karena ketika hati kita sudah seperti itu, maka iblis akan menagi-nagi di dalam jiwa kita. Ya, setiap manusia itu tempat singgah dari iblis ataupun setan. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ada hawa nafsu. Disitulah setan berkecamuk, disitulah setan bermain. Apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, ya, maka setanlah yang akan menagi-nagi menguasai jiwa kita. Maka dari itu kendalikanlah hawa nafsu kita. Jangan pernah kita mengikuti keinginan dari hawa nafsu. Apabila kita mengikutinya, maka hancurlah hidup kita. Jadilah kembang seperti di tengah hutan ini. Walaupun satu butir, tapi dia bisa memberikan keindahan di tengah hutan belantara ini. Ya, itulah kehidupan. Walaupun satu orang di tengah kerumunan orang baik, jadilah kita satu orang yang bermanfaat. Ya, jangan pernah kita sia-siakan hidup kita hanya untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, muliakanlah kedua orang tua kita. Banggakanlah hati orang tua kita. Karena apa? Orang tua menginginkan kita di muka bumi ini menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang baik. Agar apa? Agar kita bisa mendoakan ketika dia sudah tidak ada. Aku yakin doa anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh akan mudah diijabah. Dan dia tidak berjarak. Dia akan mudah sampai ke tujuan kita. Ya sahabat-sahabat, muliakanlah kedua orang tua kita. Ya, jangan pernah kita menjadi anak durhaka apabila kita tidak ingin celaka dunia dan akhirat. Ya, ketika kita memuliakan orang tua, ketika kita mendapatkan ridho orang tua, maka ridho yang maha kuasa akan menyertai kita. Insya Allah keselamatan, kesempurnaan, kejayaan akan menyertai kita. Tegakkan sholat, perbanyak salawat. Itu cara kita untuk menyongsong kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Ya, ikuti terus dari perjalanan kiselamat ini. Kalaupun ada sisi baiknya silahkan ambil, mungkin itu berasal dari yang maha kuasa. Tapi apabila tidak ada sisi buruk, itu mungkin berasal dari kiselamat, karena Aki menyadari Aki ini tempat salah, tempatnya hilang, tempatnya dosa. Ya sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel dari kiselamat yang bernama Noto Urip. Ya, subscribe sebanyak-banyaknya, karena subscribe gratis sebagai tanda persaudaraan. Subscribe juga channelnya dari saudara kiselamat ya, Bang Matomlo, King Sultan Official. Subscribe sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Kami tutup video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.